di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Lantas, jika Taurat dan Injilnya juga merupakan dua hal yang berbeda, lantas mengapa masih menggunakan ayat di dalam Injil kami dan Taurat kami untuk mendukung atau digunakan dalam tafsir tertentu? Dan bukankah untukmu agamamu dan untukku agamaku? Lalu jika demikian, dalam hal apa argumentasimu akan dibenarkan? Atau bagaimana jika Anda diperhadapkan ketika ayat-ayat kitab sucimu kami gunakan untuk mendukung tafsir Trinitas atau mendukung keilahian Yesus Kristus? Bukankah kamu tidak sepakat dengan tindakan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini saya ingin memberitakan ya, Elia, seorang pemuda, kalau tidak salah pemuda ya, seorang pemuda yang sedang naik daun karena podcast yang dia lakukan dengan Dr. Richard ini makin tinggi, makin terkenal, dan makin tidak tahu diri. Menurut saya ya. Jadi Elia ini sedang terkena penyakit star syndrome. Dia merasa dirinya sekarang menjadi orang yang sangat penting, orang yang terkenal, sehingga menurut dia bebas untuk berbicara. Inilah yang sedang dialami oleh pemuda satu ini ya. Elia sekarang mulai menjadi meme seluruh Indonesia, di mana Elia disebut sebagai pakar sejarah lah, bahkan sering sekali kita melihat netizen mengatakan kalau mau tahu sejarah, tanya Elia. Elia ada di saat perang saudara Amerika. Elia ada di saat perang dunia kedua. Bahkan Elia adalah orang yang menikahkan Cleopatra. Begitu juga dengan zaman Musa, saat mereka masih ada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Jadi saat Musa mengeluarkan orang Yahudi dari Mesir, Elia ada di sana. Itu menurut komentar para netizen ya. Jadi Elia ini sekarang jadi buah bibir dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan karena dirinya sedang merasa terkenal, Elia langsung menggunakan momen tersebut, menggunakan momentum di mana dia sedang menjadi pusat perhatian dengan mengeluarkan statement-statement luar biasa. Salah satu statement yang baru saja dia lontarkan adalah dia ingin meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi Al-Quran. Bayangkan, Elia meminta Al-Quran untuk direformasi. Ini agak mirip-mirip dengan Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim ya, atau seniornya Elia, di mana Bulukus Suntur juga meminta Al-Quran itu untuk direformasi atau direvisi. Ya, dia minta 300 ayat yang ada di Quran itu untuk dihapuskan. Kalau Elia, dia minta apa? Apa yang dia inginkan dari reformasi Al-Quran? Ini yang coba kita dengarkan, nanti kita akan sedikit bahas ya. Luar biasa teman-teman. Makin ke sini yang namanya Polycarpus memang makin menunjukkan kekurang ajarannya. Mereka tidak segan-segan untuk menyinggung keyakinan orang lain, bahkan meminta kitab orang untuk direvisi, padahal nggak ada hubungan dengan mereka. Nggak ada hubungan. Terus mereka bilang, loh kalian juga minta revisi kitab kami. Umat muslim cuma meminta istilah-istilah yang kalian gunakan, yang mengambil atau mengadopsi dari bahasa-bahasa Quran itu untuk diganti. Untuk diganti. Bukan menyuruh kalian mengubah. Ya, bukan menyuruh kalian mengubah, oh ayat tersebut dihapus, oh ayat ini dibuang, enggak. Kita cuma meminta istilah, contoh Allah. Jangan kalian pakai Allah kami, nama Tuhan kami, untuk penyebutan sebagai gelar. Padahal di kitab kalian jelas-jelas itu namanya Theos. Tapi kalian ubah jadi Allah di bahasa Indonesia. Itu yang kami minta. Malah kami mendukung kitab kalian kembali menggunakan original text. Sedangkan yang kalian lakukan kepada umat muslim adalah menyuruh umat muslim merevisi isi Qur'annya, mengganti isi Qur'annya.
Ini kan lontong sayur ya. Itulah saya bilang, teman-teman kita ini kadang-kadang offset-nya luar biasa. Maka apa yang dikatakan Pak Cihan Bancai, ya ada benarnya juga. Saat kecil, ya mereka licik. Saat besar, zolim dan menindas. Ini menurut Pak Cihan Bancai ya. Oke, coba kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan oleh si Elia satu ini ya. Oke, kita dengarkan dulu. Ini menginginkan reformasi Al-Quran. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Shalom semua, damai surgawi dari Sang Bapa menyertai kita sekalian dan turun atasmu. Wanita muda dan cantik ini merupakan salah satu wanita yang salah memahami berkaitan dengan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama mengenai ayat-ayat Injil yang digunakan di dalam tafsir keyakinan agama tertentu, di mana beliau menyimpulkan bahwa saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Sehingga reformasi yang saya maksudkan adalah agar ayat-ayat kitab suci dalam keyakinan kami tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan lain. Karena bagaimanapun ayat-ayat Injil dalam kekristenan hanya dimengerti oleh kalangan kami sendiri, bukan malah ditafsirkan berbeda dengan penafsiran kami. Dan tentu hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Sedangkan di sisi lain ada asumsi teologi yang menyatakan bahwa kitab Taurat dan juga kitab Injil telah dipalsukan. Yang menjadi pertanyaan saya, lantas mengapa yang sudah dipalsukan masih tetap digunakan di dalam tafsir tertentu? Bukankah seharusnya yang palsu tidak dapat digunakan untuk mendukung tafsir yang dianggap sebagai sebuah kebenaran? Artinya kitab Taurat dan juga kitab Injil yang dipalsukan itu bukanlah Injil dan juga Taurat yang dipegang kekristenan saat ini. Karena yang dipalsukan merupakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan fakta bahwa Torah atau Taurat dalam kekristenan bukanlah yang diturunkan kepada Nabi Musa, melainkan yang ditulis Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Dan Injil yang diyakini kekristenan bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, melainkan kitab Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul, karena Yesus Kristus tidak pernah membawa kitab. Sehingga hal ini berarti kitab Taurat dan juga kitab Injil yang harus Anda yakini dalam rukun iman Anda bukanlah Taurat dan juga Injil yang kami yakini dalam kekristenan. Karena kami tidak pernah meyakini bahwa Taurat dan juga Injil itu merupakan kitab yang masing-masing diturunkan kepada Musa dan juga Isa. Karena baik Taurat dan juga Injil merupakan kitab yang dituliskan langsung oleh Musa dan juga para murid Yesus yang kemudian dikumpulkan menjadi Injil sinoptik, bukan yang diturunkan secara langsung. Lantas, jika Taurat dan Injilnya juga merupakan dua hal yang berbeda, lantas mengapa masih menggunakan ayat di dalam Injil kami dan Taurat kami untuk mendukung atau digunakan dalam tafsir tertentu? Dan bukankah untukmu agamamu dan untukku agamaku? Lalu jika demikian, dalam hal apa argumentasimu akan dibenarkan? Atau bagaimana jika Anda diperhadapkan ketika ayat-ayat kitab sucimu kami gunakan untuk mendukung tafsir Trinitas atau mendukung keilahian Yesus Kristus? Bukankah kamu tidak sepakat dengan tindakan tersebut? Lalu mengapa hal tersebut tidak berlaku dalam sikap kami? Oleh karena itu, surat terbuka yang saya tujukan tidak lain hanya bertujuan untuk menciptakan kekondusifan di antara kita untuk tidak saling memperdebatkan. Karena bagaimanapun Injil dan Taurat yang kalian yakini bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Karena Injil dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Musa. Sedangkan Injil dan Taurat yang kami yakini adalah Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul Yesus Kristus dan Taurat yang dituliskan oleh Musa dan juga Yosua. Inilah perbedaan kita, dan saya selalu menekankan perbedaan agar selalu saling memahami di dalam kerukunan umat beragama. Tuhan memberkati dan damai dari Sang Raja menyertai kamu sekalian. Salam Kristus Raja. Teman-teman sudah dengar ya? Luar biasa sekali. Luar biasa sekali si Elia. Karena lagi terkenal, ya jadi seperti itulah kelakuannya. Dia meminta Kementerian Agama agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Dalam hal ini yang dia maksud adalah Islam. Ya, dia meminta ada reformasi di dalam kitab sucinya umat muslim. Artinya
Al-Quran itu harus mengubah ayat mengenai kitab Taurat dan Injil sudah diubah-ubah gitu. Karena kita tahu, dalam keyakinan umat muslim, kita meyakini kitab-kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil ya. Sudah diganti-ganti oleh tangan-tangan yang jahil. Sudah ditambah-tambah. Jadi bukan semua dipalsukan, tapi ada yang sudah ditambah atau dirubah. Nah, inilah reformasi yang dia maksud. Jadi zaman dulu pun sudah terjadi reformasi di kitab Taurat dan Injil. Kalau menurut keyakinan umat muslim, sudah dilakukan perubahan oleh orang-orang tertentu yang membuat kitab Taurat dan Injil menjadi tidak original lagi, tidak seperti yang saat Allah beritahukan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ada manusia-manusia jahil yang sudah melakukan reformasi tersebut. Dan memang teman-teman kita ini mewarisi spirit tersebut. Ya, mewarisi spirit semangat tersebut. Buktinya apa? Buktinya mereka meminta Al-Quran untuk direformasi, direvisi, dan sebagainya. Jadi semangat itu mereka wariskan. Nenek moyang mereka itu sudah mengubah, mereformasi Injil dan Taurat. Sekarang minta Quran yang direformasi. Jadi semangatnya mengalir ke dalam tubuh Elia dan teman-temannya. Itulah yang kita yakini ya. Sekali lagi, inilah yang umat muslim yakini. Terus Elia mengatakan, sehingga reformasi yang saya maksudkan adalah agar ayat-ayat kitab suci dalam keyakinan kami, ya dalam hal ini Kristen ya, keyakinan dia, yaitu Kristen, tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan lain. Karena bagaimanapun ayat-ayat Injil dalam kekristenan hanya dimengerti oleh kalangan Kristen sendiri. Wow, luar biasa pemilihan kata-katanya ya. Bagus, pemilihan kata-katanya luar biasa. Inilah kelebihan teman-teman kita dari kalangan Polycarpus. Kemampuan dalam beretorika, kemampuan dalam memilih kata-kata bagus. Ngomong lancar, meyakinkan, tanpa ada celah, benar-benar mulus ngomongnya. Tapi isinya apa teman-teman? Isinya bullshit semua. Kalau pendengar tidak jeli, maka dengan gampang kita akan terhipnotis dan tertipu. Untuk kemampuan berbicara, saya harus akui, Polycarpus ini luar biasa. Mereka di training. Beda dengan tim muslim. Beda dengan para mujahidin muslim. Yang hanya berdasarkan giroh dan semangat mereka untuk membela iman. Sehingga kemampuan komunikasi, ya mungkin kita masih kalah. Kalau Polycarpus ini luar biasa, harus kita akui. Untuk kemampuan ngomong ya. Tetapi apakah ada isinya? Ini yang harus kita cek. Orang jualan obat di tengah jalan, itu ngomong juga meyakinkan sekali. Itulah kenapa banyak orang berkumpul untuk mendengarkan celotehan dia. Cerita-cerita yang dia buat, kan begitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Polycarpus. Kemampuan bahasa mereka luar biasa. Di sini, kalimat-kalimatnya halus, tapi ini jelas-jelas adalah penghinaan. Penghinaan kepada Quran. Di sini dia mengatakan kitab ya atau ayat-ayat kitab suci mereka itu jangan digunakan untuk menafsir keyakinan lain. Dalam hal ini Islam ya. Karena di Islam kita percaya, sekali lagi ya, agama Islam meyakini kitab-kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah. Sudah diubah oleh tangan-tangan jahil. Terus Elia mengatakan, yang dapat mengerti tentang kekristenan, yang bisa mengerti ayat-ayat yang ada dalam Injil, hanyalah kalangan sendiri. Halo, Elia nggak sadar apa? Kalangan mana yang mengerti? Apakah kalangan Oneness, kalangan Unitarian,
kalangan Trinitas tidak setara, terus Trinitas yang mana lagi? Karena sampai detik ini, teman-teman Kristen kita masih berbeda pendapat. Semua menggunakan ayat-ayat yang ada di Bible. Orang Wanes, kalau berdebat, berdiskusi, itu menggunakan ayat di Bible juga. Sama. Orang Katolik, pedomannya juga Bible. Protestan, tiba-tiba mengurangi dan tetap menggunakan Bible. Mereka tidak mau buat kitab sendiri ya. Mereka komplain dengan Katolik, tapi kitab Katolik dipakai juga. Kenapa mereka bisa ribut antara Unitarian, Triteos, ya, Unitarian, Trinitas? Kenapa bisa ribut? Coba saya tanya. Mereka ribut karena mereka merasa mereka yang lebih mengerti ayat-ayat yang ada di Bible. Orang Wanes berpikir bahwa dia yang ngerti. Orang-orang di luar itu nggak tahu, nggak ngerti apa maksud dari Bible. Jadi Elia, coba kamu jawab dulu. Kristen mana? Ya, orang-orang Kristen yang mana ini? Yang kamu maksud yang mengerti ayat-ayat di dalam Injil. Coba, apakah kamu yang lebih ngerti artinya? Kalau kamu yang lebih ngerti, yuk kita tes. Siapa yang tes? Ya udah, bukan saya. Dari kalian sendiri nggak apa-apa. Nanti saya suruh si Malikil ya. Saya suruh Herdi saja. Atau saya suruh Samuel untuk ngetes. Apa benar kamu mengerti? Ya, kamu mengerti ayat-ayat yang ada dalam Injil tersebut. Kita tes. Nggak usah saya. Nanti kamu bilang kan, oh ini kalangan sendiri. Nggak apa-apa. Dari kalangan kalian sendiri yang akan mengetes apa benar kalian mengerti. Jadi yang mana dulu? Kalau ngomong itu dipikirin. Kalau cuman beretorika, orang-orang semua juga bisa. Ya, cuman modal bacot. Cuman ngomong. Tapi nggak ada isinya. Terus Anda mencoba menyeberang kepada keyakinan umat muslim. Itu udah jelas kok. Bahwa Taurat dan Injil, menurut kami, memang sudah diubah-ubah. Ya, sudah diubah-ubah. Jangan kamu sangkal. Jangan kamu sangkal, itu iman kami, mohon maaf. Ya, harus saya katakan, itu iman kami. Terus, si Elia mengatakan, bagaimana mungkin Musa dan Nabi Isa itu diturunkan kitab suci? Jelas-jelas Musa menulis, terus dilanjutkan oleh Yosua. Sedangkan Nabi Isa, itu kitabnya ya ditulis oleh murid-muridnya, para rasul. Yesus nggak pernah menerima kitab dari Tuhan. Nabi Isa juga tidak pernah menerima kitab dari Tuhan. Kan begitu, menurut si Elia kan. Murid-murid Yesus yang menulis kitab Injil itu. Bukan Yesus. Yesus nggak pernah membawa kitab. Menurut Elia ya. Ya sama. Nabi Muhammad SAW juga nggak dikasih kitab gedebuk turun dari langit. Itu kan otak kalian yang selama ini sudah ditipu oleh Polycarpus, sudah didoktrin oleh Polycarpus dengan mengatakan kalau umat muslim kitabnya gedebuk dari langit. Kayak Tan Paragi kan, selalu bilang umat muslim kitabnya turun dari langit. Seakan-akan Jibril itu dari atas bawa turun kitab. Udah gila kalian. Ya, udah gila. Itulah, jangan mau dibodohi oleh Polycarpus. Belajar, tanya sama umat muslim. Maksud kitab itu apa? Jadi kitab itu bukan dari langit turun, tapi pengetahuan. Firman Tuhan disampaikan kepada para nabi untuk dilanjutkan, untuk diteruskan kepada manusia-manusia yang lain. Nabi Isa mendapatkan firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada pengikutnya. Nabi Musa juga sama. Nabi Muhammad juga sama. Ya. Al-Quran juga ditulis oleh manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapat firman itu terus disampaikan, dihafal oleh para sahabat. Kan seperti itu. Begitu juga dengan Yesus. Ya. Apa yang dia terima, dia sampaikan. Apa yang dia terima dari Bapa, dia teruskan. Dan itu dikatakan Yesus kan. Dia hanya menyampaikan apa yang Bapa suruh.
Dia hanyalah utusan. Ya. Dia meneruskan pesan dari Bapa. Itu yang Elia harus tahu. Terus dia bilang, mana ada itu? Buktinya nggak ada. Kita nggak mengenal namanya Injil ataupun kitab sucinya Yesus. Nah, inilah saya bilang. Kan sudah kami sampaikan bahwa sudah diubah-ubah. Ya, sudah diubah-ubah, tapi bukan berarti 100% yang ada di kitab kalian tuh sudah berubah semua. Enggak. Pasti ada yang masih original. Kami pun yakin itu. Jadi misalnya ada 1000 ayat. Yang diubah-ubah mungkin ada 600, 700. Masih ada 300 yang original. Bagaimana supaya tahu itu masih original? Gunakanlah Al-Quran sebagai panduan. Kan gitu. Jadi ibaratnya ini puzzle, kalian mau cari kepingan puzzle yang mana yang asli, gunakan Al-Quran sebagai toolsnya. Untuk bisa tahu, kalau sesuai dengan Quran, maka ayat tersebut masih original. Ayat-ayat yang masih sesuai dengan Quran, artinya itu original. Sesimpel itu. Itulah yang saya lakukan selama ini. Dalam memahami ayat-ayat yang ada di Bible, saya menggunakan Quran. Kalau yang masih sejalan dengan Quran, itu original. Kalau enggak, udah diubah. Ya. Dan itu banyak. Pembuktian ayat-ayat yang ada di Bible sudah diubah. Silakan kalian cek di internet, banyak sekali orang-orang pintar yang membahas hal tersebut. Sudah banyak sekali ya. Dan itu bukan ranah saya. Kalian silakan cari tahu sendiri. Cuman saya sedikit membagi informasi ya. Di sini saja keceplosan nih. Ada satu ayat yang keceplosan ngomong. Ya, keceplosan ayat tersebut. Mereka mungkin lupa untuk merubah ayat ini. Kisah Para Rasul 8:35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan apa? Injil Yesus kepadanya. Ada yang namanya Injil Yesus. Ya, Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu sekarang? Yang ada Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang ada di Bible kalian Injil Lukas, Matius, Markus, Yohanes kan? Mana Injil Yesus? Coba saya tanya. Mana yang namanya Injil Yesus? Sedangkan Filipus, waktu zaman itu masih ada Injil Yesus. Zaman Filipus. Tapi zaman kanonisasi Bible, ya tidak ada. Saya nggak tahu kenapa tidak ada. Apakah dibuang, direvisi, atau diapain, kita nggak tahu. Itu urusan kalian. Ya, itu urusan kalian. Tapi jelas ayat ini mengatakan bahwa pernah ada yang namanya Injil Yesus. Pernah ada. Ya. Jadi dari sini aja udah ketahuan kan gitu. Mungkin lupa diubah ya. Jadi buat Elia, belajarlah lebih banyak. Kalau saya lihat, Elia ini keberaniannya bagus. Tetapi kalau untuk kemampuan mengerti tentang agamanya, masih sangat dangkal. Harus banyak belajar. Untuk penampilan oke, ya menjual. Secara fisik menjual. Terus kedua, komunikasi bagus. Cara berbicara bagus. Tapi pemahaman kita masih rendah. Kita harus mengakui orang-orang seperti Pak Bom, Sob Katul, Erben, itu jauh lebih mengerti. Mereka benar-benar belajar ya, termasuk teks aslinya. Sedangkan Elia teks asli nggak ngerti, dasar nggak ngerti. Ini masih seperti pendebat yang baru muncul, yang istilahnya ikut-ikutan aja lah, yang penting modal nekat. Tapi masih nggak ngerti sama sekali. Jadi gunakanlah kepopularitas Anda sekarang untuk belajar. Supaya jangan stagnan. Jangan seperti ada orang ya, mengklaim dirinya pendebat paling senior. Sudah lama dia. Tapi tiap tahun ilmunya itu aja. Salto-salto aja. Si mutar-mutar itu ya. Gitu-gitu aja. Jadi buat Elia masih muda, belajarlah yang banyak. Dan semoga Anda menemukan kebenaran. Cari tahu. Ya, cari tahu yang mana yang benar, mana yang enggak. Jangan cuman modal imani, ya. Imani dan pokoknya. Saya nggak mau tahu, pokoknya ini firman Tuhan, pokoknya ini benar. Kalau udah modal seperti itu, ya kita nggak bisa diskusi. Kita nggak bisa diskusi, dan sekali lagi, Anda meminta reformasi Quran, dasarnya apa? Ya, dasarnya apa gitu? Kecuali Quran mencuri, mencomot ya, kalimat-kalimat di kalian, kitab-kitab kalian, ini kan enggak. Yang harusnya reformasi itu seperti contoh,
Orang Yahudi komplain, kenapa Tanak mereka dikopi oleh kalian? Ya, dikopi oleh kalian terus kalian tafsir sendiri. Tafsiran kitab Tanak oleh orang Yahudi dibandingkan dengan tafsiran orang Kristen terhadap perjanjian lama itu nggak sama, nggak sesuai. Padahal kalian ambil kitab mereka. Nah, itu baru boleh dilakukan reformasi. Harusnya orang Yahudi minta, oi, kembalikan tuh, jangan lagi kalian pakai. Nah, itu bisa. Ada alasannya. Kalau kami, apa alasannya? Ya, kami cuma meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil. Sedangkan kami nggak pernah nyomot-nyomot kitab kalian. Ada nggak? Malah Quran berani standing ya. Berani berdiri untuk menentang ajaran-ajaran yang sudah diubah-ubah. Kalau ini palsu ya teruskan aja kepalsuan itu, ikutan ngarang gitu ya. Orang kalau mencari keuntungan, dia akan melihat senior-seniornya udah duluan curang, nah dia lanjutin kecurangan itu. Begitu masuk kantor, rupanya pendahulu-pendahulunya udah korupsi. Sudah melakukan tindakan-tindakan korupsi, pencurian, dan sebagainya. Ya udah ikutan. Dia ikutan gitu kan. Sama kayak yang pejabat-pejabat misalnya dia terima sogokan. Dia kan mewarisi tradisi tersebut. Sudah ada tradisi terima sogokan. Sedangkan Islam dengan PD melawan. Ya, melawan tradisi-tradisi tersebut, melawan kitab-kitab terdahulu, dengan clear mengatakan kitab terdahulu sudah diubah-ubah. Itulah bukti ketangguhan dan kehebatan Quran. Berani untuk diuji. Ya, berani untuk diuji. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Silakan tulis pendapat kalian. Dan sekali lagi ya, kita terbuka untuk berdiskusi. Bahkan saya menunggu kesempatan untuk diskusi dengan Elia. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna. Dan teman-teman bisa renungkan. Sekali lagi, jangan gunakan kebencian. Kalau kalian duluan menggunakan kebencian, maka nggak akan ada yang bisa kalian dapatkan. Ya, nggak ada poin yang bisa kalian dapatkan. Jadi gunakanlah hati, benar-benar belajar dan cari tahu kebenaran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.